Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Ahmad dengan nomor NPM akhir 387 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya kali ini akan menjelaskan beberapa hal-hal yang bisa dibilang merupakan kesalahan penggunaan kalimat bahasa Indonesia yang terjadi di lingkungan sekitar atau di lingkungan sehari-hari. Langsung saja kita simak videonya. Nah, hal pertama yang akan saya bahas adalah di sini tertulis ada sebuah peringatan di foto ini, yaitu helm Anda mohon dikunci, hilang di luar tanggung jawab kami. Nah, pada konteks ini adalah kata di atas adalah kunci. Kunci ini merupakan verba atau kata kerja, di mana preposisi atau kata depan harus digabung dengan verba sehingga menjadi bentuk kalimat pasif. Seperti pada tulisan itu kan tulisannya adalah mohon dikunci. Di dan kuncinya itu di spasi, padahal harusnya itu digabung karena kunci itu merupakan kata verba atau kata kerja gitu ya, yang itu harus digabung gitu kan untuk menjadi kalimat yang pasif gitu. Lalu kata luar, di situ kan tertulis ada tulisan hilang di luar tanggung jawab kami. Nah, tapi di situ di tulisannya itu digabung, padahal harusnya adalah dipisah. Karena kata luar itu bukanlah nomina, tetapi merupakan keterangan tepat. Jadi tempat misalnya kita di sebuah ruangan, kita di luar ruangan gitu. Contohnya seperti itu. Jadi bisa bilang itu kata luar di sini itu bukanlah sebuah kata kerja, tapi adalah sebuah kata keterangan gitu ya, kata keterangan tepat. Jadi harus dipisah. Jadi tulisannya hilang di spasi luar tanggung jawab kami gitu ya kan. Jadi yang benar adalah pada saat konteks ini, yang benar itu adalah hilang kunci Nah, pada konteks ini yang benar itu adalah yang setelah tadi saya jelaskan beberapa hal-hal kalimat ini yang beberapa salah, itu harus dibenarkan. Nah, yang benar itu adalah bertuliskan helm Anda mohon dikunci. Dikunci digabung, dan dikunci itu digabung. Lalu lanjutannya adalah kehilangan di spasi luar. Jadi kehilangan di luar tanggung jawab kami. Di dan luarnya itu dipisah. Karena luar itu merupakan kalimat bukan kata kerja, tapi itu adalah kata keterangan. Jadi yang benar adalah helm Anda mohon dikunci, kehilangan di luar tanggung jawab kami. Nah, kita langsung lanjut ke gambar yang kedua. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan soal spanduk sebuah makanan atau warung tempat makan yang bisa dibilang masih menggunakan bahasa ejaan lama. Di sini tertulis adalah warung Bagas, menyediakan sarapan pagi dan makan siang serta aneka jus. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah penggunaan kalimat warung, tapi ejaannya itu masih yang lama. Jadi masih WAROENG, waroeng. Kalau misalnya kita secara harfiah bacanya itu adalah masih seperti itu, waroeng. Walaupun kalau kita baca yang benar memang ya warung gitu ya, tapi menurut KBBI yang sekarang gitu ya, kalimat warung seperti ini memang sudah tidak digunakan lagi pada saat ini gitu ya kan. Serta PWBI, kalimat warung seperti ini sudah tidak relevan di masa kini. Yang benar itu adalah warung, yang tulisannya itu adalah WARUNG, warung gitu ya kan. Tulisannya warung, dibacanya juga warung gitu kan. Jadi yang benar adalah warung Bagas menyediakan sarapan pagi dan makan siang serta aneka jus. Bagas ini merupakan nama pemilik dari warung tersebut. Tapi di situ nama Bagas ditulis huruf depannya yaitu B itu kecil, padahal harusnya itu besar. Jadi harusnya itu adalah tulisannya itu warung Bagas tapi B-nya besar. Jadi lagi-lagi yang benar adalah warung Bagas menyediakan sarapan pagi dan makan siang serta aneka jus gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Serta
untuk tulisan kalimat warung itu yang sekarang tentunya lebih baku gitu. Karena kalimat yang dulu itu merupakan kalimat yang tidak baku, itu masih menggunakan ejaan lama. Kurang lebih seperti itu gitu. Bisa terlihat di foto ini yang bisa bilang itu dia masih menggunakan kalimat yang lama, serta nama dari pemilik tersebut menggunakan tulisan yang bisa dikatakan salah karena nama depannya atau huruf depannya itu dia masih menggunakan huruf kecil, padahal harusnya huruf depan itu besar. Kurang lebih seperti itu. Lalu pada foto kali ini adalah merupakan sebuah tulisan, sebuah praktik, sebuah dokter gitu kan. Kita pasti sering menjumpai ketika kita berpergian ke rumah sakit, ke klinik ataupun ke dokter gitu. Dan biasanya kan dokter itu mempunyai jam praktiknya masing-masing. Tetapi tulisan praktik pada spanduk tersebut atau papan pemberitahuan atau baliho dan sebagainya, itu tentunya ada beberapa hal-hal yang masih sering ditulisnya itu melakukan kesalahan. Seperti pada foto ini. Foto ini tertulis praktek dokter gigi Ostenta Dental Care gitu. Nah, kalimat di sini itu ada yang salah. Itu tentu saja di tulisan prakteknya. Padahal tulisan praktek ini menurut Kamus KBBI itu merupakan kalimat yang salah karena kata praktek itu merupakan kalimat yang tidak baku dan itu merupakan kalimat tidak baku dari kata praktik. Dan ketika kita membuat sebuah papan seperti ini, tentunya kalimat itu harus baku gitu. Sama seperti kita menulis kata apotik gitu, harusnya kan yang benar apotek gitu ya kan. Tapi beberapa orang masih melakukan kesalahan, tulisannya itu ya apotik, padahal harusnya itu adalah apotek. Nah, sama seperti praktek ini, praktek itu tuh masih sangat kita jumpai bahwa orang-orang itu tulisannya itu salah, padahal yang benar itu adalah praktik gitu ya. Dan itu merupakan kalimat yang baku gitu yang menurut KBBI gitu. Maka seharusnya penulisan dalam papan di foto ini itu adalah praktik dokter gigi, itu yang benar gitu kan. Jadi praktek itu E-nya itu diganti I, jadi praktik dokter gigi. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan dalam video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Musa Rahmat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.